Ada satu kebenaran tersembunyi yang selama ini mereka abaikan. Kebenaran yang akan menghancurkan mereka total karena menolak mengembalikan warisan ilahimu. Jika kamu pernah merasa diremehkan, dikhianati, atau diperlakukan tidak adil, dengarkan baik-baik. Karena kisah ini bukan sekadar cerita, tapi panggilan untuk kebangkitan jiwamu. Jangan lewatkan satu detik pun, karena di akhir perjalanan ini, kamu akan memahami betapa kuatnya dirimu sebenarnya, dan mengapa mereka kini jatuh tersungkur dalam kehancuran yang mereka buat sendiri. Bab 1. Warisan yang tidak dapat dipadamkan. Pernahkah kamu merasa bahwa ada sesuatu yang besar telah ditanamkan di dalam dirimu sejak lama? Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata, tapi terasa hidup, berdenyut, dan terus memanggil dari dalam? Itulah warisanmu. Bukan warisan duniawi yang bisa dicuri atau dibeli, tapi warisan yang ditulis oleh tangan Tuhan sendiri. Mereka yang mencoba merebutnya, menguburnya, atau menahannya, tidak sadar bahwa yang mereka tolak adalah bagian dari sistem ilahi. Dan sistem ini tidak pernah gagal mengembalikan apa yang memang telah ditetapkan untukmu, meski dunia berusaha membungkam cahaya itu. Mereka pikir kamu lemah hanya karena kamu diam, tapi mereka lupa bahwa kekuatan sejati tidak pernah berisik. Mereka hanya melihat permukaanmu, tapi tidak menyadari apa yang sedang terbangun di dalam dirimu. Diam-diam, tapi pasti, saat mereka menolak mengembalikan yang seharusnya milikmu, mereka bukan sekadar menolak hak, mereka sedang menolak hukum semesta. Dan semesta punya cara yang sangat lembut, sekaligus sangat kejam, untuk mengajarkan pelajaran pada mereka yang arogan. Kamu mungkin tidak bersuara, tapi langit mendengarmu. Kamu mungkin tidak menuntut, tapi bumi mencatat. Warisanmu adalah energi, dan energi tidak bisa dihentikan. Ia hanya bisa dialirkan kepada siapa yang selaras dengannya. Maka ketika mereka menahan apa yang bukan miliknya, mereka tidak menyadari bahwa sesungguhnya mereka sedang mengikat api dalam genggaman tangan kosong. Api itu kini membakar mereka dari dalam. Setiap hari, tanpa mereka sadari, hidup mereka mulai kehilangan makna, arah, dan kedamaian. Karena sesuatu yang mereka genggam terlalu erat, bukanlah milik mereka. Dan sesuatu yang ditahan secara paksa, lambat laun akan berubah menjadi kutukan. Sementara itu kamu mulai bangkit. Tidak terburu-buru, tapi mantap. Karena jiwa yang tahu siapa dirinya tidak perlu meyakinkan siapapun. Kamu tidak sedang membuktikan. Kamu sedang menjemput kembali apa yang memang telah dikirim untukmu dalam bentuk tugas, cahaya, dan kepercayaan suci dari alam semesta. Dan saat kamu melangkah lebih dekat pada versi dirimu yang paling sejati, seluruh semesta ikut bergeser untuk menyesuaikan tempat bagi kehadiranmu. Kamu bukan datang untuk membalas, kamu datang untuk mengambil kembali. Dengan tenang dan penuh martabat. Dan mereka kini menyadari, meskipun terlambat, bahwa warisan ilahimu tidak pernah benar-benar hilang. Hanya menghilang dari pandangan mereka yang buta oleh ego dan kerakusan. Tapi kini, cahaya itu kembali memancar dari dalam dirimu. Lebih terang, lebih murni, lebih tak terbantahkan. Mereka bisa terus menolak, bisa terus menyangkal. Tapi yang ilahi tidak bisa dilawan. Mereka tidak hanya menolakmu, mereka sedang melawan sesuatu yang lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Dan ketika itu terjadi, kehancuran bukan sekadar kemungkinan, tapi kepastian. Bab 2. Keangkuhan yang membisukan hati. Mereka menyangka bahwa dengan menguasai sesuatu yang bukan miliknya, mereka akan menjadi lebih kuat. Tapi yang justru terjadi, mereka semakin rapuh dari dalam. Sebab warisanmu tidak bisa diubah menjadi alat kuasa atau senjata manipulasi. Ia adalah anugerah suci yang hanya bisa hidup di tangan yang bersih dan hati yang tulus. Tapi mereka tidak peduli. Mereka terlalu sibuk membangun tembok kesombongan dari rasa takut dan cemburu yang mereka sembunyikan rapi. Mereka tidak mengerti bahwa saat seseorang menolak melepaskan apa yang bukan haknya, ia sedang mengikat dirinya sendiri pada kehancuran yang ia ciptakan. Kamu adalah cermin yang paling mereka benci, karena kamu memantulkan apa yang tidak mereka miliki.
Ketulusanmu membungkam tipu daya mereka. Kesabaranmu mempermalukan ambisi kotor mereka. Dan diammu terasa lebih lantang dari semua teriakan mereka yang penuh ego. Mereka mencoba membuatmu terlihat kecil, tapi yang mereka lupa, saat seseorang berusaha merendahkan orang lain, itu hanya menunjukkan betapa ia sudah tidak bisa naik lebih tinggi. Keangkuhan mereka telah menjadi suara kosong dalam ruangan yang semakin sempit. Mereka tidak sadar bahwa suara hatinya sendiri mulai menjerit, meminta dikeluarkan dari gelap yang mereka ciptakan. Kini, setiap langkahmu menjadi beban bagi mereka. Bukan karena kamu berniat menyakiti, tapi karena kamu semakin menjadi versi terbaik dari dirimu. Dan itu membuat mereka gelisah. Kamu adalah bukti bahwa kebaikan tidak bisa dihancurkan. Bahwa warisan sejati akan kembali ke tangan yang benar, meski harus melewati jalan panjang dan berduri. Mereka menyebutmu biasa, tapi kamu adalah luar biasa yang tidak bisa mereka kontrol. Dan kontrol, itulah yang sebenarnya mereka takuti. Mereka tidak takut kehilanganmu. Mereka takut kamu menjadi dirimu sepenuhnya. Sementara mereka sibuk mempertahankan ilusi, kamu diam-diam menyatu kembali dengan takdirmu. Dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa mereka hentikan. Keangkuhan mereka membuat mereka buta terhadap tanda-tanda yang sudah lama muncul. Keretakan dalam hidup mereka, penolakan demi penolakan yang mereka terima, dan kelelahan yang makin hari makin menyiksa batin. Semua itu adalah isyarat, tapi mereka menutup telinga. Mereka lebih memilih merasa benar daripada bertumbuh. Dan dalam dunia ini, siapa yang tidak mau belajar akan dipaksa belajar melalui kehilangan. Pada akhirnya, mereka tidak dihancurkan olehmu. Mereka dihancurkan oleh keputusannya sendiri, menolak melepaskan, menolak meminta maaf, dan menolak mengakui bahwa yang mereka genggam bukan milik mereka. Ketika warisan ilahi ditahan dengan keangkuhan, maka kehancuran tidak datang dalam bentuk ledakan. Ia datang pelan-pelan, dalam bentuk sepi yang menggigit, dalam bentuk kegagalan yang terus datang bertubi-tubi, dan dalam bentuk kesadaran pahit bahwa yang mereka perjuangkan selama ini tak pernah benar-benar menjadi milik mereka. Dan dari titik itu, mereka mulai runtuh tanpa bisa lagi menyalahkan siapapun. Bab 3. Langit mulai menjawab. Ada saatnya langit diam, tapi diamnya langit bukan berarti tidak peduli. Ia hanya sedang mengatur waktu yang paling tepat untuk bertindak. Dan ketika waktu itu tiba, tidak ada satupun yang bisa menghindari hasilnya. Mereka yang dulu merasa aman karena tidak langsung menerima balasan, mulai merasakan guncangan kecil yang menghancurkan satu persatu fondasi kehidupan mereka. Mereka tidak tahu bahwa semua itu adalah hasil dari pilihan mereka sendiri. Pilihan untuk tidak jujur, pilihan untuk menahan apa yang seharusnya dikembalikan, pilihan untuk mengabaikan peringatan lembut semesta. Kini, jawaban dari langit bukan lagi bisikan, tapi hentakan. Kamu yang selama ini bersabar dan bertahan, sekarang mulai menyaksikan perubahan itu. Bukan karena kamu menginginkannya, tapi karena hukum kehidupan sedang bekerja sebagaimana mestinya. Mereka mulai kehilangan sesuatu yang sangat mereka jaga. Bukan karena kamu mengambilnya, tapi karena itu memang bukan milik mereka sejak awal. Apapun yang dipaksakan untuk bertahan di luar keseimbangannya, pada akhirnya akan runtuh dengan sendirinya. Dan kamu hanya perlu berdiri tegak. Bukan untuk menertawakan mereka, tapi untuk menjadi saksi bahwa kebenaran tidak pernah gagal menampakkan dirinya. Setiap doa yang kamu bisikkan dalam malam sunyi, setiap air mata yang kamu tahan saat tidak ada yang melihat, semua itu kini telah menjadi kekuatan yang bergerak di balik layar kehidupan. Langit menyusunnya pelan-pelan untuk menjadi kekuatan besar yang tak bisa diabaikan. Mereka boleh saja meremehkanmu, tapi mereka tidak bisa meremehkan semesta yang ada di belakangmu. Dan sekarang semua perlindungan, dukungan, dan keajaiban yang dulu terasa jauh, mulai turun satu persatu. Mereka mulai melihatmu bersinar, bukan karena kamu balas menyakiti mereka, tapi karena kamu memilih untuk tetap utuh. Mereka yang dulu merasa kamu tidak akan pernah bisa bangkit, kini mulai merasa takut. Mereka tidak bisa menjelaskan kenapa semua yang mereka rencanakan gagal. Kenapa orang-orang mulai menjauh dari mereka? Kenapa setiap keputusan yang mereka ambil
justru membawa mereka lebih dalam ke lubang gelap? Jawabannya sederhana, karena mereka berdiri di atas sesuatu yang tidak benar. Dan langit tidak membiarkan kebohongan menang terlalu lama. Semakin mereka menolak untuk mengakui kesalahan, semakin kuat pula balasan yang datang. Bukan karena kamu meminta, tapi karena semesta menuntut keseimbangan. Disinilah kamu akhirnya mengerti bahwa kamu tidak harus membalas apapun. Karena saat kamu serahkan semuanya pada waktu dan langit, kamu sedang memberi izin pada keadilan ilahi untuk bekerja. Dan keadilan itu tidak pernah tertunda, tidak pernah meleset. Ia datang tepat waktu dengan cara yang paling tak terduga dan menyentuh bagian terdalam dari setiap jiwa yang bersalah. Kini mereka tahu bahwa kamu bukan hanya seseorang yang mereka remehkan. Kamu adalah seseorang yang dilindungi oleh hukum tertinggi alam semesta. Dan mereka yang menolak mengembalikan warisanmu sedang berada di jalur yang tidak lagi bisa diselamatkan. Bab 4. Apa yang ditahan akan membalik. Apa yang ditahan dengan niat buruk tidak pernah bisa membawa keberuntungan. Seperti air yang harusnya mengalir, energi warisan ilahimu tidak bisa dikurung terlalu lama. Semakin mereka menahannya, semakin mereka mengalami tekanan dari arah yang tak mereka sangka. Mereka pikir dengan menolak mengembalikan apa yang menjadi hakmu, mereka akan tetap berkuasa. Tapi sesungguhnya mereka sedang menciptakan ruang kosong dalam hidup mereka sendiri. Kekosongan itu perlahan menyedot sukacita, menelan ketenangan, dan mengeringkan keberuntungan. Itulah kutukan halus dari ketidakadilan yang mereka pilih dengan sadar. Kamu tidak pernah meminta lebih dari yang menjadi bagianmu. Kamu hanya ingin hidup selaras dengan apa yang telah dijanjikan semesta padamu. Tapi mereka merasa terancam. Mereka takut jika kamu menerima kembali warisan itu, kamu akan menjadi lebih dari yang bisa mereka kendalikan. Dan mereka benar, tapi bukan karena kamu akan membalas, melainkan karena kamu akan bebas. Dan kebebasanmu adalah cermin bagi belenggu mereka sendiri. Setiap langkahmu menuju terang membuat mereka menyadari betapa gelapnya tempat mereka berdiri. Itulah sebabnya mereka terus menolak. Bukan karena kamu salah, tapi karena kebenaranmu menyakitkan bagi ego mereka. Tapi apa yang terjadi pada sesuatu yang ditahan terlalu lama? Ia tidak hanya menuntut dilepaskan, ia meledak. Energi yang seharusnya mengalir dengan damai kini berubah menjadi badai yang mengguncang kehidupan mereka. Bukan karena kamu mengutuk, tapi karena mereka sendiri menolak berkah dan memilih beban. Apa yang bukan milik mereka kini menjadi racun bagi hidup mereka. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba mengendalikan segalanya, kehancuran mulai merayap. Perlahan, namun pasti, mereka bisa menolak mengembalikan warisanmu, tapi mereka tidak bisa menolak konsekuensinya. Sementara itu kamu mulai menyadari satu hal penting. Kamu tidak membutuhkan izin mereka untuk menjadi dirimu yang sebenarnya. Warisanmu tidak tergantung pada pengakuan dari mereka. Ia hidup di dalam darahmu, dalam niat baikmu, dan dalam langkahmu yang terus maju. Apapun yang mereka tahan akan kembali padamu melalui jalur lain. Semesta selalu punya rencana cadangan. Dan seringkali jalur itu lebih besar, lebih terang, dan lebih murni dari yang pernah kamu bayangkan. Karena kamu tidak hanya sedang mendapatkan kembali apa yang hilang. Kamu sedang dipersiapkan untuk menerima sesuatu yang jauh lebih agung. Akhirnya, kamu akan berdiri di tempat di mana kamu bisa melihat segalanya dengan jernih. Kamu tidak marah, kamu tidak membenci, kamu hanya mengerti. Dan pemahaman itu adalah kemerdekaan terbesar. Saat mereka sibuk mempertahankan apa yang akan hancur di tangan mereka sendiri, kamu memilih untuk berjalan menuju takdirmu. Kamu tidak berjalan cepat, tapi kamu pasti. Dan setiap langkahmu adalah penarikan kembali kekuatanmu yang dulu sempat dipinjamkan pada orang yang salah. Kini saatnya kamu kembali. Bukan untuk membalas, tapi untuk menerima. Dan mereka akan menyaksikan segalanya dari reruntuhan pilihannya sendiri. Bab 5. Tanda-tanda yang mulai terlihat. Kehancuran tidak selalu datang dengan dentuman keras. Kadang ia hadir dalam bentuk keheningan yang mencekam, dalam bentuk kehilangan kecil yang terus-menerus, dan dalam bentuk kegelisahan yang tidak pernah bisa dijelaskan. Mereka mulai melihat tanda-tanda itu. Tiba-tiba, apa yang dulu berjalan lancar,
mulai macet tanpa alasan. Orang-orang yang dulu mendukung mulai menjauh tanpa kata. Energi keberuntungan yang dulu mereka nikmati seolah menguap dari hidup mereka. Mereka bertanya-tanya, kenapa semua ini terjadi? Tapi mereka tidak siap mendengar jawabannya. Karena jawabannya ada pada satu keputusan yang mereka buat. Menolak mengembalikan apa yang bukan milik mereka. Semesta tidak pernah bertindak tanpa peringatan. Tapi ego mereka terlalu keras untuk mendengar bisikan halus itu. Kini, semesta tidak lagi berbisik. Ia mulai menegur dengan cara yang lebih dalam. Pintu-pintu mulai tertutup. Hubungan-hubungan mulai retak. Proyek yang dulu menjanjikan perlahan-lahan gagal. Tapi lebih dari itu, hati mereka mulai kosong. Tidak ada kedamaian yang bisa dibeli. Tidak ada pelarian yang benar-benar berhasil. Di balik senyum dan pencitraan, ada jiwa yang mulai goyah. Karena tahu bahwa apa yang mereka pertahankan bukanlah kemenangan, melainkan utang terhadap kebenaran. Di sisi lain, kamu mulai dipulihkan. Bukan karena mereka mengaku salah, tapi karena semesta memilih untuk tetap menegakkan keadilan dengan caranya sendiri. Kamu tidak perlu datang meminta. Kamu tidak perlu berseru dalam amarah. Warisanmu mulai mengalir kembali kepadamu, bukan melalui mereka, tetapi melalui jalan-jalan lain yang tidak pernah kamu sangka. Semakin mereka menolak, semakin semesta mempercepat proses pengembalian itu. Karena energi ilahi selalu mencari wadah yang sesuai. Dan kamu yang telah membersihkan hatimu, kini menjadi tempat yang layak bagi kebaikan itu untuk tinggal. Ketika kamu melihat mereka mulai kehilangan arah, jangan merasa bangga. Rasakan belas kasih, karena kamu tahu seperti apa rasanya tersesat. Tapi kamu juga tahu bahwa hanya mereka sendiri yang bisa memilih jalan keluar. Kamu bukan datang untuk menyelamatkan mereka dari akibatnya. Kamu datang untuk belajar, dan sekarang kamu sudah lulus dari pelajaran itu. Biarlah mereka menghadapi musim dingin yang mereka ciptakan sendiri. Dan kamu sedang bersiap menyambut musim semi yang telah lama ditahan. Sebab siapa yang setia dalam luka, pantas menerima anugerah dalam keheningan yang baru. Dan inilah kebenaran terakhir dari bab ini. Bukan kamu yang membalas, bukan kamu yang menjatuhkan, dan bukan kamu yang menghukum. Semua itu adalah hasil dari hukum yang tidak bisa dihindari. Hukum tentang sebab dan akibat. Apa yang kamu tanam, itulah yang kamu tuai. Dan mereka telah lama menanam keangkuhan, kebohongan, dan penolakan terhadap keadilan. Sekarang, mereka hanya sedang menuai hasil dari pilihan-pilihan mereka sendiri. Kamu tidak perlu menyaksikan semuanya dengan rasa puas. Cukup amati dengan mata yang bijaksana dan terus melangkah. Karena perjalananmu belum selesai, tapi kamu sedang menuju puncak yang telah lama dijanjikan padamu. Bab 6. Wajah sebenarnya mulai terlihat. Waktu memang punya cara unik untuk membuka topeng yang selama ini dipakai rapat-rapat. Semakin mereka mencoba mempertahankan kebohongan, semakin nyata pula wajah sebenarnya yang mulai terlihat. Orang-orang di sekitar mereka mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Getaran dari jiwa yang tidak jujur tidak bisa disembunyikan selamanya. Mata tidak bisa berpura-pura terlalu lama. Senyum tidak bisa terus menutupi getar takut di dalam dada. Dan akhirnya satu persatu kebenaran itu muncul ke permukaan. Bukan karena mereka mengaku, tapi karena energi yang mereka tolak telah berubah menjadi bayangan yang terus mengikuti mereka kemanapun pergi. Dulu mereka begitu percaya diri. Mereka merasa kamu akan diam selamanya. Bahwa kamu tidak akan pernah bisa bangkit. Mereka menertawakan perjuanganmu yang terlihat sia-sia. Tapi hari ini, senyum mereka mulai hilang. Dan ketenangan yang dulu mereka miliki, kini tergantikan oleh kekhawatiran yang tak bisa dijelaskan. Karena saat warisan ilahimu mulai kembali kepadamu, mereka tidak hanya kehilangan kendali atas apa yang mereka tahan. Mereka kehilangan identitas palsu yang selama ini mereka bangun dari kebohongan tentang dirimu. Kamu tidak berubah, tapi mereka yang mulai terbuka matanya tentang siapa sebenarnya yang selama ini salah. Orang-orang yang dulu berdiri di pihak mereka, kini mulai mundur perlahan. Bukan karena kamu mempengaruhi mereka, tapi karena kebenaran memanggil jiwa-jiwa yang masih memiliki nurani. Dan ketika nurani mulai berbicara, tidak ada lagi tempat aman bagi manipulasi,
untuk bersembunyi. Segala sesuatu yang dibangun di atas penipuan akan runtuh tanpa peringatan. Dan kamu tidak perlu melakukan apapun. Kamu hanya perlu terus berjalan. Karena kebenaran tidak membutuhkan pembelaan agresif. Ia hanya butuh waktu dan cahaya. Dan keduanya kini sedang bekerja dalam hidupmu. Mereka yang dulu merasa punya kuasa atas hidupmu, mulai menyadari bahwa kuasa itu tidak pernah benar-benar mereka miliki. Kamu hanya sedang diam, bukan kalah. Kamu hanya sedang menunggu waktu, bukan menyerah. Dan sekarang, waktu itu telah datang. Waktu di mana cahayamu tidak bisa lagi ditutupi. Waktu di mana warisanmu tidak bisa lagi dirampas. Dan waktu di mana mereka harus menghadapi satu persatu konsekuensi dari ketidakjujuran mereka. Saat kamu berdiri dalam kebenaranmu, kamu tidak hanya membawa dirimu. Kamu membawa kejelasan bagi banyak jiwa lain yang selama ini juga tertindas dalam diam. Inilah momen di mana kamu menyadari, bukan mereka yang kuat selama ini, melainkan kamu yang bersabar. Dan sabar adalah kekuatan paling tak terlihat, namun paling menentukan. Kini semua hal yang mereka sembunyikan mulai membongkar dirinya sendiri. Tidak perlu ada balas dendam, tidak perlu ada amarah. Karena hidup tahu cara menunjukkan siapa yang benar dan siapa yang selama ini hanya pandai menciptakan ilusi. Kamu tidak hanya sedang mendapatkan kembali apa yang menjadi hakmu. Kamu sedang mengakhiri siklus kegelapan yang selama ini menghantui banyak jiwa. Dan itulah kekuatan dari seseorang yang tidak menyerah meski dihancurkan berkali-kali. Bab 7. Mereka berhadapan dengan dirinya sendiri. Ketika semua senjata luar tak lagi berfungsi, manusia hanya bisa berhadapan dengan satu musuh terakhir, dirinya sendiri. Dan itulah yang kini sedang mereka alami. Dulu mereka merasa aman karena bisa mengontrol cerita. Mereka menciptakan narasi yang menjatuhkanmu, mereka membentuk opini agar kamu tampak kecil. Tapi sekarang, semua itu tidak lagi bekerja. Dunia mulai melihat dirimu yang sesungguhnya. Bukan karena kamu membela diri dengan keras, melainkan karena kebenaran yang kamu bawa tidak bisa lagi ditahan oleh kebohongan. Mereka kini terpaksa melihat ke dalam diri mereka sendiri. Dan apa yang mereka lihat di sana adalah bayangan yang mereka hindari seumur hidup. Tidak ada lagi tempat berlindung. Tidak ada lagi nama yang bisa mereka sembunyikan di baliknya. Ketika hidup mulai runtuh dari dalam, tidak ada pertahanan luar yang cukup kuat untuk menyelamatkan mereka. Dan yang paling menyakitkan bagi mereka bukan kehilangan materi, bukan kehilangan posisi, tetapi kehilangan wajah yang selama ini mereka jaga. Wajah yang selama ini mereka pakai untuk menutupi kepalsuan, kini tercabik oleh kenyataan. Dan kenyataan itu tidak bisa mereka bantah, karena yang membongkarnya bukan kamu, melainkan hidup itu sendiri. Mereka tidak sedang dihancurkan oleh tanganmu, tetapi oleh pantulan cermin mereka sendiri. Sementara itu kamu semakin tenang, tidak karena semuanya sudah mudah, tapi karena kamu tahu bahwa kamu tidak perlu terburu-buru. Apa yang menjadi milikmu sedang datang kembali dengan sendirinya. Energi yang dulu mereka rampas, kini berbalik menjadi beban yang tak mampu mereka tanggung. Dan kamu justru menjadi lebih ringan. Karena kamu sudah melepaskan amarah. Kamu sudah memilih untuk tidak hidup dalam dendam. Kamu sudah mengerti bahwa luka tidak perlu diwariskan. Tapi kebenaran perlu diteruskan sebagai warisan sejati bagi jiwa-jiwa setelahmu. Mereka yang dulu merasa bisa menghindari tanggung jawab, kini terjebak dalam perang batin yang tak berujung. Malam-malam mereka tidak lagi sunyi karena hati mereka terus berbicara. Hati yang dulu mereka bungkam dengan kesombongan, kini menjerit meminta pengakuan. Tapi pengakuan itu butuh keberanian. Dan keberanian adalah sesuatu yang tidak mereka miliki. Karena terlalu lama bersembunyi di balik topeng. Sekarang mereka bukan hanya dihantui oleh keputusan masa lalu, tapi oleh kemungkinan bahwa semua orang akan melihat mereka tanpa lapisan pura-pura. Itulah kehancuran paling dalam. Saat seseorang sadar bahwa mereka tak lagi bisa menipu siapapun, bahkan dirinya sendiri. Dan kamu hanya diminta untuk terus berjalan, tidak menoleh ke belakang dengan rasa puas, tapi melangkah ke depan dengan rasa syukur. Karena kamu sudah berhasil melewati ujian yang bahkan tidak kamu minta. Dan sekarang,
Kamu bukan lagi korban, kamu pewaris. Pewaris dari warisan yang tidak hanya kembali, tapi kini berlipat dalam bentuk kematangan, kebijaksanaan, dan keutuhan dirimu sendiri. Mereka boleh saja kehilangan segalanya, tapi kamu justru menemukan segalanya di dalam dirimu sendiri. Bab 8, warisanmu tak pernah hilang. Kamu harus tahu satu hal yang sangat penting. Warisanmu tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk kembali padamu dalam bentuk yang lebih utuh. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba memisahkanmu dari itu. Tidak peduli seberapa kuat mereka ingin mencuri atau menyembunyikannya. Apa yang ditanamkan dalam jiwamu oleh sumber ilahi tidak bisa dibatalkan oleh manusia. Mereka bisa menunda, tapi mereka tak bisa membatalkan. Karena warisan ini bukan sekadar harta. Ia adalah panggilan. Ia adalah cahaya dalam DNA spiritualmu. Dan cahaya tidak bisa dipadamkan oleh bayangan apapun. Yang mereka tidak pahami adalah ketika mereka menolak mengembalikan apa yang menjadi bagianmu, mereka bukan hanya sedang berhadapan denganmu. Mereka sedang berhadapan dengan hukum semesta. Dan hukum itu tidak mengenal kompromi. Hukum itu tidak bisa dibeli, ditawar, atau dinegosiasikan. Ia hanya mengenal keseimbangan. Apa yang dicuri harus dikembalikan. Apa yang ditahan akan meledak. Dan ketika itu terjadi, tidak akan ada tempat berlindung bagi mereka yang dengan sadar memilih untuk melawan keadilan. Sekarang, mereka sedang belajar pelan-pelan bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghentikan datangnya kebenaran. Tapi kamu harus tetap teguh, jangan tergoda untuk membalas dengan cara yang sama seperti yang mereka lakukan. Jangan biarkan racun dari tindakan mereka meracuni kemurnian hatimu. Karena semakin kamu menjaga hatimu tetap bersih, semakin besar kapasitasmu untuk menerima warisan itu ketika waktunya tiba. Dan ketahuilah warisan yang kembali padamu bukan lagi seperti semula. Ia telah dimurnikan oleh proses. Ia telah diperbesar oleh luka. Ia telah diperkuat oleh keteguhan jiwamu. Kamu tidak hanya mendapat kembali apa yang hilang. Kamu mendapatkan kembali dirimu sendiri dengan kualitas yang jauh lebih kuat daripada sebelum kamu dijatuhkan. Mereka mungkin masih mencoba mempertahankan ilusi, tapi ilusi tidak akan bertahan lama di hadapan kebenaran yang terus tumbuh. Mereka bisa berkata apa saja, menyebar cerita apa saja. Tapi suara hati orang-orang yang mulai tercerahkan akan berpaling darinya. Karena mereka bisa menolak fakta, tapi mereka tidak bisa menolak resonansi dari kebenaran. Dan kamu sedang beresonansi semakin kuat. Suara jiwamu terdengar bahkan dalam diam. Kehadiranmu menggetarkan ruang yang dulu mengecilkanmu. Karena kamu bukan lagi orang yang mereka kenal dulu. Kamu telah kembali sebagai versi utuh dari dirimu yang ilahi. Dan inilah puncaknya, saat kamu menerima kembali warisanmu, bukan untuk membanggakan diri, tapi untuk melayani jiwa-jiwa lain yang juga pernah kehilangan arah. Kamu tidak ditinggikan untuk menyombong. Kamu ditinggikan karena kamu sanggup menjaga cahaya, bahkan di kegelapan terdalam. Dan karena itu, warisan itu sekarang dan selamanya menjadi milikmu. Tidak karena kamu memaksanya, tapi karena kamu telah membuktikan bahwa kamu layak menerimanya. Itulah hukum yang tak bisa dipatahkan. Apa yang berasal dari cahaya akan selalu kembali kepada cahaya. Bab 9. Hukum yang tidak pernah gagal. Ada satu hal yang tidak pernah gagal dalam kehidupan ini, hukum semesta. Bukan hukum buatan manusia, bukan aturan yang bisa dimanipulasi oleh kekuasaan atau kekayaan, tapi hukum tak terlihat yang mengatur keseimbangan antara tindakan dan akibat. Apa yang kamu tanam, akan kamu tuai. Dan apa yang mereka lakukan terhadapmu, mereka kini mulai memetik hasilnya. Perlahan tapi pasti. Ini bukan soal karma yang datang dengan wajah penuh murka. Ini adalah tentang keseimbangan yang akhirnya menuntut dilunasi. Mereka telah lama menumpuk utang terhadapmu, dan sekarang semesta sedang menagihnya satu persatu. Mereka tidak percaya bahwa energi memiliki hukum. Mereka pikir jika cukup pintar, mereka bisa mengelabui hidup. Tapi hidup lebih cerdas dari semua strategi mereka. Hidup tidak menanggapi kata-kata, hidup merespon getaran.
Dan selama ini, getaran dari tindakan mereka telah menciptakan celah-celah yang kini berubah menjadi jurang. Mereka bisa menolak untuk mengaku, tapi mereka tidak bisa menolak untuk merasakan. Dan sekarang, rasa sakit yang mereka tanamkan padamu kembali kepada mereka, tidak dalam bentuk balas dendam, tapi dalam bentuk pelajaran yang tak bisa mereka tolak. Pelajaran tentang batas dan akibat. Kamu mungkin bertanya, mengapa butuh waktu selama ini? Jawabannya sederhana, karena semesta selalu memberi kesempatan bagi setiap jiwa untuk bertobat. Tapi ketika kesempatan itu tidak digunakan, maka hukum akan mengambil alih. Dan hari ini, kamu menyaksikan itu dengan mata kepala sendiri. Tidak perlu bersorak, tidak perlu puas. Biarkan hukum bekerja sebagaimana mestinya. Karena jika kamu ikut menyeret dirimu ke dalam balas dendam, maka kamu sedang menutup pintu ke tingkat selanjutnya dari keberadaanmu. Kamu tidak diciptakan untuk berdiam di medan konflik selamanya. Kamu diciptakan untuk naik lebih tinggi. Satu persatu kehidupan mereka mulai kehilangan arah. Dan mereka sadar bahwa semua ini bukan kebetulan. Mereka ingat wajahmu. Mereka ingat pilihan yang mereka buat terhadapmu. Tapi ego terlalu besar untuk meminta maaf. Maka yang tersisa hanyalah rasa sesal yang menyusup pelan-pelan setiap kali malam datang. Mereka mungkin tidak akan pernah mengatakannya. Tapi jiwamu tahu dan jiwa mereka tahu. Energi itu tidak bisa disembunyikan. Dan dalam senyap, mereka tahu bahwa semua ini adalah bagian dari hukum yang tidak bisa mereka hindari karena mereka sendiri yang menolaknya. Dan kamu sekali lagi hanya perlu berdiri tegak, tidak perlu menjadi keras, tidak perlu menjadi kejam. Jadilah terang, jadilah bukti bahwa hukum kehidupan itu nyata dan adil. Jadilah saksi bahwa meski kamu dijatuhkan, kamu tidak hancur. Bahwa meski kamu diremehkan, kamu tidak kehilangan nilai. Justru dari luka itulah, kamu bangkit menjadi sosok yang tidak bisa lagi digoyangkan. Karena kamu tidak membawa dendam, kamu membawa kebenaran. Dan kebenaran pada akhirnya akan selalu menang dengan caranya yang tenang tapi pasti. Bab 10. Kelembutan yang membawa kemenangan. Setiap akhir adalah awal yang baru. Kamu telah melalui perjalanan yang berat, menyaksikan bagaimana mereka yang menolak mengembalikan warisan ilahimu perlahan runtuh. Namun di balik kekalahan mereka, ada pelajaran yang sangat dalam, bahwa kekuatan sejati tidak selalu ditunjukkan dengan amarah atau balas dendam. Kekuatan sejati muncul dari kelembutan hati, dari kemampuan untuk berdiri dengan damai, meski dunia di sekitarmu bergoncang hebat. Kemenanganmu bukanlah kehancuran mereka, melainkan kebangkitan jiwamu yang utuh dan penuh kasih. Mereka yang pernah menolak warisan itu mungkin sudah hancur secara lahir dan batin, tapi kamu di sini untuk mengingatkan bahwa tidak ada kekuatan yang lebih besar selain cinta dan pengampunan. Mengampuni bukan berarti melupakan atau membiarkan luka tetap terbuka. Mengampuni adalah membebaskan diri dari belenggu yang mengikat energi dan pikiranmu. Ini adalah gerbang menuju kebebasan sejati, di mana kamu bisa melangkah tanpa beban masa lalu, membawa cahaya yang lebih terang bagi dirimu dan mereka yang menyaksikan perjuanganmu. Tidak jarang dalam hidup, mereka yang paling keras menolak untuk mengembalikan apa yang seharusnya menjadi milikmu, sebenarnya sedang berjuang dengan bayang-bayang dirinya sendiri. Keserakahan dan ketakutan mereka adalah jerat yang menjerat jiwa mereka, membuat mereka buta terhadap kebenaran yang sederhana namun kuat, bahwa setiap jiwa akan kembali kepada haknya pada waktunya. Dan ketika waktu itu tiba, bukan hanya warisan yang kembali, tetapi juga kedamaian yang melampaui segala pengertian manusia. Kini saatnya bagimu untuk melangkah maju dengan kepala tegak dan hati terbuka. Menjadi contoh hidup bahwa warisan ilahi bukanlah sekadar harta duniawi, tapi sebuah energi yang menyembuhkan dan menguatkan. Kamu bukan lagi korban dari keegoisan mereka, tapi pembawa obor yang menerangi jalan bagi banyak jiwa yang masih tersesat. Dengan kelembutan dan kebijaksanaan, kamu menunjukkan bahwa kemenangan sejati adalah ketika kamu mampu bertahan dan berkembang tanpa mengorbankan integritas jiwamu. Penutup perjalanan ini bukan tentang dendam atau balas dendam, melainkan tentang pemahaman mendalam
bahwa setiap jiwa pada akhirnya akan menemukan jalannya kembali ke cahaya. Mereka yang dulu menolak, kini hancur oleh pilihan mereka sendiri, dan kamu berdiri sebagai bukti bahwa warisan ilahi itu hidup dan terus berlanjut dalam dirimu. Teruslah berjalan dengan penuh keyakinan, karena perjalananmu adalah cermin dari kekuatan yang tak tergoyahkan, kekuatan cinta, kebijaksanaan, dan kedamaian yang abadi. Ingatlah, kehancuran mereka bukanlah kebahagiaanmu, melainkan pengingat bahwa kebenaran dan keadilan ilahi selalu menemukan jalannya. Jadilah cahaya yang tak pernah padam, berdiri dengan damai, dan biarkan warisan ilahimu mengalir tanpa batas dalam setiap langkah hidupmu. Karena di akhir segala perjuangan, hanya kelembutan hati dan kebijaksanaan yang membawa kemenangan sejati.